Hari ini kita akan belajar lagi topik kita, pelajaran tematik, muatan IPA. Tentu topik kita hari ini adalah tentang cara penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya. Tetapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Let's pray. Lord, thank you so much for all your blessing. And now we will study again. Study tematik, muatan IPA. Please help my students to understand this topic clearly. Thank you, Lord. In Jesus Christ's name, we pray to you. Amen. Oke, anak-anak sekalian, pelajaran kita ini adalah berbicara tentang bagaimana tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah kita diharapkan mampu menjelaskan tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Oke. Nah, tujuan tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya adalah agar tumbuhan itu dapat bertahan hidup. Maksudnya, ya jangan sampai dia mati. Ya, dengan cara dia menyesuaikan diri, maka si tumbuhan itu akan bisa bertahan hidup dan berkembang biak terus menerus. Oke. Bagaimana cara tumbuhan bertahan hidup atau beradaptasi? Ada beberapa cara. Kelompok tumbuhan yang digolongkan dengan yang pertama adalah tumbuhan yang dikelompokkan dengan istilah xerophyte. Nah, xerophyte itu adalah tumbuhan yang beradaptasi di daerah panas atau kering. Atau kadang kita bilang ini seperti daerah gurun, ya. Nah, ciri-cirinya adalah permukaan dilapisi lapisan seperti lilin yang berguna mengurangi penguapan. Ya. Terus ukuran daunnya kecil dan seperti duri. Ya, apa tujuannya adalah mengurangi penguapan. Tumbuhan ini memiliki akar yang sangat panjang. Ya, gunanya adalah untuk menyerap air sebanyak-banyaknya ketika air ada tersedia di dalam tanah atau mungkin pada saat hujan, begitu ya. Batangnya tebal yang berguna menyimpan cadangan air. Sekarang kita lihat contohnya. Contohnya adalah contoh dari tumbuhan xerophyte yang beradaptasi dengan kelompok xerophyte ini, yaitu ada gambar itu yang pertama ada kaktus. Nah, kaktus ini yang besar ini adalah batangnya. Di bagian luarnya ada seperti daunnya yang tadi saya sampaikan, berbentuk seperti duri. Jadi kalau ada kaktus ditanam di rumah kalian, yang ada durinya, yang kita sebut durinya itu adalah bukan duri sebenarnya, tapi daunnya. Ya, kaktus. Yang kedua ini adalah pohon kurma. Tahu kurma ya? Pernah makan buah kurma? Rasanya sangat lezat ya, manis ya. Oke. Yang ini lidah buaya. Lidah buaya juga termasuk tumbuhan yang beradaptasi dengan kelompok xerophyte, bisa hidup di daerah yang panas dan kering. Oke. Yang berikutnya adalah ini, tahu ini apa ini? Buah naga ya. Buah naga, suka minum jus buah naga? Ya, oke. Itulah contoh dari tumbuh-tumbuhan yang beradaptasi dengan kelompok secara xerophyte atau yang hidup di daerah panas dan kering. Yang kedua, hidrofit. Hidro, dari kata hidro kita sudah tahu artinya air ya. Oke. Jadi artinya tumbuh-tumbuhan ini biasanya hidup di daerah yang basah atau hidup di air. Ciri-cirinya terapung di atas air, mempunyai permukaan daun yang lebar. Apa gunanya daun yang lebar itu mempercepat penguapan. Jadi berkebalikan dengan xerophyte. Dari xerophyte itu daunnya itu berbentuk duri. Nah, kalau tumbuhan yang hidrofit, daunnya sangat lebar. Terus batangnya menggembung seperti berongga, ya, berisi udara.
Terus akarnya kecil sehingga air mudah menyebar ke seluruh daun. Ya, kita lihat contohnya. Nah, ini contoh yang pertama ini adalah enceng gondok. Nah, ini daunnya lebar-lebar. Nah, ini yang seperti ini batangnya ini berongga. Kalau kita belah ini di dalamnya itu seperti busa-busa, berongga begitu ya. Yang ini adalah tumbuhan teratai. Teratai ini merupakan tumbuhan air yang bisa memiliki daun yang sangat lebar. Ya, kalau kalian pernah jalan-jalan ke Taman Safari Bogor, di situ ada kolam yang cukup besar, ada teratai yang sangat gede, sangat besar. Ya, oke, ini ada bunganya. Yang kita soroti adalah daunnya ini sangat lebar. Gunanya tadi adalah mempercepat kelembapan. Nah, yang ketiga ini adalah nama tumbuhannya kiambang. Mungkin kalian jarang lihat. Ini biasa ditemukan di daerah persawahan. Kalau petani yang ada sawahnya gitu pasti ngerti ini. Biasanya ini tergolong pengganggu tanaman padi. Ya, biasanya ini dimusnahkan oleh petani padi supaya si padinya bisa bertumbuh dengan baik. Nah, ini ciri-cirinya sama seperti teratai ya, daunnya lebar-lebar, mengapung di air. Oke. Nah, kelompok yang ketiga adalah hygrofit. Nah, apa sih hygrofit ini? Yaitu tumbuhan yang bisa bertahan hidup di daerah yang lembab. Ya, ke daerah hutan ya, lembab. Oke, ciri-cirinya berdaun tipis dan lebar, punya banyak stomata atau celah kecil pada daun. Stomata itu adalah alat pernafasan tumbuhan yang ada di daun. Kalau alat pernafasan tumbuhan yang ada di batang, namanya, ada yang tahu? Namanya adalah lentisel. Fungsi stomata dan lentisel sama ya, pertukaran gas di tumbuhan. Oke, kita lihat contoh-contoh dari tumbuhan hygrofit. Itu tumbuhan paku, ada dedalu atau gandarusa, dan lumut-lumutan ya. Ini dedalu ya. Yang sebelah kanan ini dedalu atau gandarusa. Yang ini adalah tumbuhan paku yang hidup di hutan. Nah, jadi tumbuhan paku ini seperti pengganti rumputan gitu di belakang rumputnya. Ini di hutan tempatnya. Oke. Nah, yang keempat adalah halofit. Halofit ini adalah tumbuhan yang hidup di tempat asin. Nah, itu tadi ya, yang pertama tadi di daerah panas atau yang kadar airnya sangat sedikit, panas, kering gitu ya. Yang kedua tadi di daerah yang berair, bahkan hidup di dalam air. Ya. Kalau yang ketiga tadi, higro ini adalah yang hidup di daerah yang lembab, di daerah hutan-hutan ya. Yang keempat adalah yang hidup di daerah tempat asin. Nah, oke, seperti pantai atau laut. Ya, tahu beda laut dengan pantai ya? Pasti tahu. Oke, ciri-ciri tumbuhannya adalah punya akar yang sangat kuat. Kenapa akarnya sangat kuat? Untuk menahan terjangan ombak. Kita tahu ombak tidak pernah berhenti. Ya, seperti firman Tuhan bilang, kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti seperti ombak di tengah lautan. Nah, lautan air di laut itu tidak akan pernah berhenti. Biarpun kelihatannya tenang, tapi ada gelombang-gelombang kecil di permukaan airnya. Nah, jadi akar yang kuat ini berguna untuk menahan air, menahan gelombang. Separuh badan tumbuhan biasanya tergenangi di air. Akarnya ada tertanam di bawah air, ada yang di permukaan air. Nah, contoh adalah tumbuhan mangrove atau pohon bakau. Nah, ini akar-akarnya, akar tunjang namanya ya, akar tunjang. Yang hijau ini daunnya, jadi kalau air laut pasang, maka akar ini nanti akan tertutup oleh air pasang. Airnya surut seperti ini. Oke ya, lihat. Yang kedua adalah tumbuhan insektivora. Apa sih artinya? Ini adalah tumbuhan yang memangsa, tanda kutip memangsa insek atau serangga. Ciri-cirinya adalah hidup di daerah yang kandungan nitrogennya sangat sedikit. Ya.
Yang kedua, memangsa serangga dengan tujuan menyerap zat nitrogen yang terdapat dalam tubuh serangga. Kita tahu adalah serangga umumnya memiliki kandungan nitrogen yang sangat tinggi. Contohnya, ini yang pertama ada yang tahu ini namanya kantong semar. Nah, di dalam ini ada cairan. Nah, di cairan ini akan mengeluarkan aroma yang khas, yang khusus sehingga si serangga masuk ke dalam. Ketika serangga masuk ke dalam, ini tutupnya ini akan langsung menutup lubang ini. Serangga akan mati di dalam, maka dengan larutan itu akan menyerap nitrogen yang ada di tubuh serangga. Sehingga kebutuhan nitrogen dari ketika tumbuhan ini terpenuhi. Ini Venus flytrap ya, ini ada ini menangkap ini ya, apa tuh ya, itu serangga. Ketika serangga masuk, wah itu langsung ketutup tim. Seperti itu. Sama juga ini namanya Drosera. Drosera ini juga ya sama ya, ketiga-tiga tumbuhan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengambil nitrogen dari serangga karena tanah di mana mereka tinggal, mereka hidup memiliki kandungan nitrogen yang sangat-sangat sedikit. Oke, itu saja mungkin penjelasan dari Teacher Edo untuk tugas kita selanjutnya adalah anak-anak silahkan dikerjakan nanti buku tematik kita 6B tentunya halaman 10 soal nomor 3 dan 4. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Selamat belajar, Tuhan memberkati, and tetap sehat, salam sehat, salam sejahtera bagi kita. Tuhan berkati. Haleluya.